Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim lewat media sosial dalam rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pada pagi-pagi ini? Sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Keadaan kami pagi-pagi ini adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul yang mulia melanjutkan pertanyaannya, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda iman kalian? Para sahabat menjawab, "Nashkuru alal roha wa nasbiru alal bala wa narda bil qada." Kami adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kami. Dan juga kami adalah orang-orang yang senantiasa bersabar atas segala musibah yang terjadi pada kami. Wa narda bil qada, dan kami adalah orang-orang yang senantiasa redha, ikhlas terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul melanjutkan, "Antum mu'minun haqqan." Inilah keimanan yang betul-betul sempurna. Para shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita teladani oleh kita semua. Yang harus ada pada diri kita adalah yang pertama, senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Syukur itu sebagaimana kita maklumi ada 3 macam. Pertama, syukur dengan hati, syukur dengan ucapan, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati adalah dalam hati kita senantiasa kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di hati kita sifat-sifat yang tidak senang kepada orang lain. Tidak ada di hati kita terbersit rasa-rasa yang tidak suka kepada orang lain. Selalu hati kita tata menjadi hati yang bersih, hati yang redha, hati yang ikhlas, hati yang senang kepada sesama kita. Itu pertanda sifat syukur dalam hati kita sudah tertanam dengan baik. Yang kedua, para shaimin, shaimat rahimakumullah, sabar dengan ucapan. Sabar dengan ucapan ketika kita mendapatkan suatu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka langsung kita sandarkan diri kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dan ucapan-ucapan yang semuanya mengandung kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sabar yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sabar dengan perbuatan. Sabar dengan perbuatan maknanya adalah segala gerak-gerik kita, seluruh anggota badan kita ini senantiasa untuk kita optimalkan, untuk kita maksimalkan, untuk kita kerahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwasanya sabar yang kita lakukan adalah dengan perbuatan dari anggota badan kita. Ketika kita syukur dengan perbuatan, ketika kita melaksanakan ibadah atau amaliyah, beribadah kepada Allah, kita gerakkan kaki kita untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang baik, itu pertanda kita bersyukur dengan perbuatan. Kaki kita gerakkan untuk menuntut ilmu, kaki kita gerakkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musola, dan di tempat-tempat yang lain, itu pertanda bahwasanya kita bersyukur dengan anggota badan, dengan perbuatan yang kita miliki. Para shaimin shaimat rahimakumullah, bukankah dalam kehidupan kita ini akan semua kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 4 hal yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. La tazalu qadamu 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan bisa bergerak kaki kita ini nanti pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 hal. Yang pertama, an umrihi bima abna, tentang umur yang ada pada diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, di mana kita gunakan. Apakah selama ini umur yang ada pada diri kita gunakan kepada hal-hal yang membawa ridha Allah, atau justru sebaliknya membawa murka Allah? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi bima abna. Umur merupakan modal yang paling utama yang tidak ternilai harganya. Maka para shaimin shaimat rahimakumullah, hendaknya kita gunakan umur kita dengan sebaik-baiknya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anjismihi bima ablah. Anggota badan kita ini di mana kita juga gunakan. Apakah kita gunakan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat ataukah yang bermanfaat? Mata kita gunakan kepada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah atau justru murka Allah? Anggota badan yang kita miliki hendaknya kita gunakan kepada hal-hal yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan untuk diri kita dan untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Dan yang ketiga yang akan ditanya pada hari kiamat adalah an malihi, tentang harta benda yang kita miliki. Min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Di mana kita dapatkan dan di mana kita belanjakan. Kalau masalah harta benda, para shaimin shaimat rahimakumullah, ditanya 2 hal. Di mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Maka bersyukurlah apabila harta benda yang kita miliki, kita manfaatkan, kita peduli kepada sesama kita, untuk kita berbagi dalam hal-hal yang baik, terutama memberikan kepada keluarga kita, saudara kita yang kurang berada. Itu pertanda bahwasanya kita sudah memanfaatkan harta benda yang kita miliki kepada hal-hal yang baik. Dan yang keempat, para shaimin shaimat rahimakumullah, yang akan ditanya nanti pada hari kiamat adalah an ilmihi, tentang ilmu yang kita miliki, fima amila bihi. Apakah ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, apakah ilmu yang kita miliki yang ada pada diri kita amalkan atau tidak, juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, hendaknya kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para shaimin shaimat rahimakumullah, di bulan yang mulia ini,
bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar, merupakan bulan yang kita nanti-nantikan. Dan pada saat ini kita sudah berada di bulan yang mulia ini. Bukankah ketika datang bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, kita senantiasa berdoa untuk bisa disampaikan kita di bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan pada saat ini sudah kita disampaikan oleh Allah di bulan yang mulia. Maka hendaklah kita isi bulan ini dengan banyak beribadah kepada Allah. Karena kelebihan daripada bulan yang mulia ini adalah tidak akan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan ini, apabila kita melaksanakan ibadah tatawu, ibadah sunnat, maka seperti kita mengerjakan ibadah wajib. Dan apabila kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, seperti mengerjakan ibadah 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan, maka para shaimin shaimat rahimakumullah, kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa untuk senantiasa kita gunakan di dalam bulan yang mulia ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, dan ini tentunya adalah nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.